Halo guys, kembali bersama gue di channel Uhuil di Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi. Menjadi anime favorit gue di musim Spring 2023 adalah Oshi Noko. Ya jadi di episode kemarin benar-benar sempurna banget, perfect banget, membuat gue cukup merinding dan pastinya masih belum bisa move on dengan apa yang terjadi di episode 1. Karena memang ini akan menjadi sebuah prolog gitu kan buat anaknya. Karena memang Ai Hoshino yang merupakan ibu dari Aqua dan Ruby ini harus mengembuskan napas terakhirnya, karena bener-bener kita tuh diperlihatkan cerita back darknya itu, cerita dark di balik kesuksesan seorang idol gitu kan. Jadi bener-bener kita dilihatin ternyata idol itu tidak mudah gitu. Menjadi idol itu adalah sebuah tantangan gitu, dan menjadi idol itu harus profesional. Nah makanya inilah yang ditunjukkan oleh Hayao Oshino, bahwa memang idol itu pasti gitu kan ada toxic fansnya gitu kan, yang dimana orang ini tidak terima kalau misalkan Ai hamil, dan Ai sendiri juga masih merahasiakan gitu kan kira-kira siapa yang menghamili dia gitu kan. Dan ya otomatis di balik dalang ini pasti mengarah ke ayahnya, yang membuat Aqua ini dendam terhadap ayahnya. Nah makanya di sini semua masuk ke benang merahnya, semua menyambung ceritanya gitu kan, yang dimana pastinya si Toxic Fans ini pasti disuruh sama ayahnya gitu, ayah dari Aqua dan Ruby. Nah makanya ini membuat Aqua sudah memupuk rasa dendamnya gitu kan terhadap si pembunuh. Dan kita lihat apa yang akan terjadi di episode 2, dan gue berharap semoga di time skip ini Ruby dan Aqua benar-benar nunjukin, ya lebih tepatnya kayak identity sebenarnya gitu. Apakah nanti Ruby bakal ngikutin jejaknya emaknya, atau Ruby bakal jadi aktris, atau nanti justru malah si Aqua gitu jadi aktor, Aqua jadi aktor, Aqua yang bakal mencoba jadi idol. Tapi kayak nggak mungkin sih, pasti Aqua bakal tetap ingin, atau maksudnya ingin tetap menjadi aktor gitu kan, karena sesuai dengan apa yang dia mau gitu ketika di episode 1 kemarin. Dan ya udah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 2 dari Oshinoko. Let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 2 dari Oshinoko. Let's go. Oh, opening. Let's go. Oh, nice. Oh, aduh, creepy banget coy. Nih, creepy banget. Oke, si Aqua. Ruby, kamu cantik banget sih. Nah ini siapa nih? Gua nggak tahu. Oke, Arima. Cakep ya, gede ya. Oh, ini Akane ya. Ini cakep juga nih. Makanya bingung gua. Siapa yang bakal jadi gue ini waifu gitu kan di Oshinoko gitu. Oke. Creepy banget sih. Creepy banget ini. Udah kayak misteri anjir, opening misteri ini. Oke. Uh. Oi. Aduh, gua nggak bawa lampu lagi. Oke. Oh, Ruby jadi idol atau nurusin emaknya. Let's go. Buset, creepy banget coy. Nggak kayak audisi perekrutan anggota baru. Nggak kayak apa ya, kayak opening idol yang biasa gue temuin gitu kan. Jadi kayak misteri men, kayak anime misteri jadinya. Oke, gue bagus banget, openingnya bagus banget. Tapi nanti gue bakal bahas sih nanti di akhir, oke? Jadi ya untungnya ya, maksudnya ya murni ikut audisi. Gue respect sih. Lagian juga nggak ada yang tahu kan kalau Ruby ini anaknya Ai dulu kan. Jadi makanya
dia ikut audisi gitu. Ini Seiyu Ruby ini baru pertama kali loh, bukan pertama kali sih, lebih tepatnya karakter besar yang disewin oleh Amani Seiyu gitu loh. Itu langsung Ruby Oshino gitu, langsung besar gitu loh, karakter besar gitu kan. Ya semoga lu konsisten sih, maksimal gitu kan. Hmm. 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 Ini kamu lahir sebagai anaknya Ai, iya. Hmm. Hmm. Ikemen banget ya. Aku Ikemen banget sih. Kalau udah gede ya Ikemen banget, dan pastinya bakal jadi rebutan banyak cowok cewek gitu. Mm. Oh. Nah, dia ayo lo diatur lo. Apa yang dikatakan Aqua bener, karena emang udah bergerak sejauh itu. Hmm. Lagian juga lagian juga mereka masih belum saling tahu kan, kalau misalkan oh ternyata si Sazana kan, si Ruby dari reinkarnasi, Sazana apa siapa sih, gue lupa namanya. Hmm. Iya, karena ingat. Hmm. Nah, kalau si Aqua kan reinkarnasi dari si dokter kan, maksudnya mereka sebelum saling belum saling tahu gitu kan. Apakah bakal dikasih tahu, ya gue nggak tahu. Karena gue nggak baca manganya. Oh great. Hmm. Untungnya manajernya tuh masih ngurus, maksudnya masih ngurus Ruby sama Aqua ya. Respect sih gue. Iya. Mungkin bisa, tapi belum waktunya kali. Harus sabar. Hmm. Oke. Okay. Ternyata kamu diterima. Oh, mungkin suruh datang dulu atau langsung terima. Oh enggak. Oh enggak. Oh enggak. Oh ditolak kah? Oh iya ditolak coy. Oh damn, ditolak men. Lu ditolak. Hmm.
Ya makanya yang akan selalu di Mm-mm. Kegagalan adalah keberhasilan tertunda. Jadi kamu harus semangat Ruby, oke? Inilah kerasnya hidup loh. Oh, 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 oh. Dan diskon. Bener, gak salah, bener. Mm-mm. Ya elah. Gua sebenarnya nggak setuju sih. Gua nggak sebenarnya jujur, gua nggak sebenarnya nggak setuju apa yang dikatakan bang aku nggak setuju. Ya oke, lu takut gitu. Lu takut tapi nggak boleh menghancurkan mimpi adik lu sebenarnya sih. Asal lu bisa jaga doi gitu kan, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau sampai harus ngatur mimpi si adik kan, gua nggak setuju, jujur. Oke, jadi ada tawaran lain gitu kan. Iya, nggak salah sebenarnya, cuman tapi terlalu ngatur ini, terlalu over. Mm-mm. Maksudnya selagi lu bisa protek mah harusnya aman gitu. Iya, iya, gue setuju sih. Ruby lebih mirip Ai dibanding aku yang mirip Ai. Yang bilang, mamanya penggemar lo. Bener sih. Mm-mm. Hmm. Rada gimana gitu. Oke, buset dah. Modal banget ya berarti ya. Maksudnya modal sendiri. Ya karena masih artis amatir kali ya. Buset. Seperti pemancing tuh.
Bener. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Buset, nyewa tante dong. Hmm. Oke. Bener-bener ngeprotek banget adiknya. Tapi menurut gue caranya sedikit berlebihan sih. Ya emang demi kebaikan adiknya, I know. Tapi tetap sih, gue nggak begitu suka. Hmm. Iya, banget. Hmm. Hmm. Yang penting ada tekadnya gitu. Mm-mm. Yang penting dia tuh punya tekad, maksudnya dia tuh bener-bener yakin kalau gue bisa jadi kayak mama gitu. Grup baru, oke, membuat grup baru, dan mungkin aja Ruby jadi center kan kayak maknya. Tapi itu masih terlalu dini kayaknya sih, jadi pasti ada perjalanannya nanti, ada prosesnya lah, ada proses yang dilewatin, entah nanti bakal di ada yang nggak suka sama Ruby atau gimana gitu kan, jadi ada proses. Kayaknya sih seperti itu yang dirasakan juga sama emaknya gitu. Oke. Okay. Hmm. Mm-mm. Hmm.
Hmm. Hmm. Gue yakin bakal ketemu Arima sih. Arima lagi. Karena sama-sama main film kan. Hmm. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Apa tuh? Setiap orang berhak bermimpi. Kaget. Kagetin sumpah. Udah serius-serius itu. Iya, bener-bener still young gitu kan. Mas terlihat muda gitu kan. Monyet. Mm-mm. It's true. Mm-mm. 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 Jadi secara nggak langsung si Pak sutradara tuh ngasih tahu kalau lu jangan menerima semua beban lu ke lu gitu loh mas. Maksudnya begitu. Ngagetin gue sumpah. Durhaka loh. Durhaka loh. Mm-mm. Mm-mm. Gak salah gue denger. Gak salah gue denger. Maksudnya untuk ukuran nilai Aqua tuh rata-rata loh. Dibilang 40. Itu ya mungkin mungkin itu standar orang apa kali sekolah seni kali ya. I don't know. Oh, Arima. Ada Arima. Jajan. Oh, cantik, Cok. Cantik. Seonya siapa ya Seonya ya? Seonya Arima siapa sih? Eh. Oh.
demen nih gue nih. Episode 2 pilihan ketiga. Oh ini ending ya? Oke, ini endingnya. Oh, Aqua kah yang nyanyi? Kita dengerin dulu endingnya, oke? Enak men lagunya. Siapa yang nyanyi ya? Aduh, tulisan Jepang lagi. Medkit kah? No, no, bukan. Enggak, bukan Medkit, bukan. Oshino no Kata. Oshinoko. Wow. Wow. Keren, 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 keren. Ya lagunya gue suka, lagunya suka, Priscilla suka. Ya jadi episode ini this is chill aja, nggak ada yang apa ya buat kita tuh apa namanya terkejut gitu kan. Jadi memang ya itu episode ini apa ya diberitahu gitu kan kalau misalkan aku itu masih takut banget gitu kan untuk apa melihat kenyataan gitu loh. Kalau misalkan ya sudah pasti gitu kan dia apa memupuk rasa dendamnya dan ingin membalaskan dendamnya untuk Ai gitu kan, untuk emaknya. Tapi di sisi lain juga dia mencegah untuk membuat Ruby menjadi idol. Jadi dia nggak mau kalau Ruby itu jadi idol. Kenapa? Karena takutnya nanti kayak emaknya gitu. Jadi pasti ada orang-orang yang nanti gak suka dengan Ruby dan pastinya bakal mengincar Ruby gitu kan, dan itu mungkin bakal terjadi lagi gitu. Ya sebenarnya gue setuju sih, maksudnya gue setuju dari segi gini, maksudnya gini, gue setuju karena di apa ya di pikiran Ai kan karena memang udah terbutakan karena dendam kan, jadi maksud gue ya udah gue setuju aja gitu. Tapi yang gue nggak setujunya adalah itu menghalangi keinginan orang. Itu sih yang sebenarnya yang dari dulu nggak, sebenarnya sih ini prinsip gue sih, sebenarnya prinsip gue yang memang dari dulu nggak suka kalau misalkan ada orang yang melarang orang gitu kan, atau melarang siapapun yang menghalangi cita-citanya untuk menjadikan orang itu jadi hebat. Jadi paling nggak suka gue dengan pandangan seperti itu gitu. Tapi kalau karena ini animenya Oshinoko gitu kan, dan memang ini penuh dengan full dendam gitu kan, dan pastinya membuat kita tuh akan bertanya-tanya gitu kan, kira-kira siapa yang ngebunuh dan sebagainya gitu kan. Ya udah gitu, gue maklumin aja gitu kan. Toh juga aku kan masih bocah kan, maksudnya masih SMP kan, sekarang udah SMA sih, maksudnya masih bocah lah gitu kan. Jadi kita harus mengerti gitu kan kalau misalkan aku memang masih takut gitu untuk membiarkan si adik gitu kan untuk jadi idol. Tapi itu udah clear gitu kan, jadi makanya anggapannya sekarang kan Ruby tetap di pengawasan Strawberry Production gitu kan, dan manajer juga bilang kalau dia bakal membuat idol baru ya kan. Mungkin entahlah apakah nanti idol ini diisi oleh orang-orang baru juga ya kan, gue nggak tahu. Tapi kalau gue lihat dari opening orang-orang baru sih kayaknya, siapa gue yang nggak notice sih. Tapi intinya yang tadi yang bertiga bareng dengan Ruby itu kayaknya orang baru sih, dan itu juga gue nggak tahu siapa gitu. Lalu yang ketiga gitu kan, soal yaitu ternyata di sekolahnya
ada Kana gitu, ada si Arima gitu. Tapi pertanyaan gue adalah siapa seiyunya siapa seiyunya Arima gitu. Gue penasaran sih, siapa sih seiyunya Arima gitu, atau kayaknya antara seiyunya Takina, ya kan, yang gue tangkap ya, apakah seiyunya Takina atau seiyunya dari Mahiru, ya gue nggak tahu juga sih. Cuma kayak suara itu mirip-mirip gitu sih, arahnya mau ke sana. Cuman apakah itu benar ya gue nggak tahu. Gue nanti gue bakal pastiin sih apakah gue benar atau enggak. Tapi yang jelas Arima cakep sih, benar, sumpah sih. Gue gini, emang gue ya sebagai orang yang nggak begitu suka dengan karakter rambut pendek. Tapi Arima tuh pengecualian sih. Jadi dia tuh imut banget gitu. Gue sampai kaget gue. Ternyata dari kecil, maksudnya di kecil pas masih Arima kecil gitu kan, sampai sekarang gak berubah, emang gak banyak berubah, tapi kelihatan makin cute aja gitu kan. Jadi gue ngeliat Arima tuh lucu banget gitu. Jadi itu sih, jadi makanya di sini Arima satu sekolah gitu kan dengan Ruby dan Aqua, dan gue berharap semoga mereka nggak berantem sih. Mau Aqua ke Arima atau si Ruby bakal ke Arima, tapi mungkin kayaknya sih bakal lebih berantem atau bakal banyak ributnya ke Ruby ke Arima sih, karena memang ya itu ngerasa bahwa si kakak ini lebih bakal deket dengan Arima kayaknya gitu. Itu dan ya itu sih. Jadi gue ngeliat potensi ini anime kayaknya bakal menurun, maksudnya dalam artian kayaknya nih kalau misalkan dituntaskan dalam 12 episode, prediksi gue kayaknya memang mungkin di ending atau di episode 11 atau episode 12 mungkin baru dapat klimaksnya gitu, kira-kira petunjuk siapa yang ngebunuh si Ai. Karena menurut gue untuk dunia entertainment itu panjang men, jadi nggak pendek gitu. Gue yakin pasti aku pasti bakal lebih fokus ke dunia aktornya ya kan, terus juga si Ruby bakal ke idolnya dan mungkin bakal dapet temen juga, terus juga membuat sebuah apa ya bahasanya kalau hubungan tuh ya, bukan agensi, bukan ikatan, apa ya, kayak apa sih kalau bahasa entertainment tuh gue lupa, pokoknya sebuah hubungan lah gitu, kayak koneksi ke orang-orang juga gitu kan, yang nanti akan membantu dia untuk mencarikan petunjuk juga gitu kan. Ya itu pasti bakal dilihatin sih nanti di sepanjang episode ini gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang wah ini bakal potensi jadi kayak Tante Monsinderu gitu kan, jadi di awal bagus banget tapi nanti di pertengahan atau di akhir bakal melempem gitu. Kalau itu beda cerita. Kalau menurut gua, kalau Tanmoshi itu emang murni karena satu, salah adaptasi, yang kedua emang ceritanya ini tidak ini banget sih, maksudnya emang ceritanya emang agak kurang gitu, dalam artian detektifnya kurang gitu loh. Jadi makanya wajar kalau misalkan kita lihat Tanmoshi agak kurang gitu, tapi gue pribadi gue masih enjoy untuk nikmatin gitu kan. Nah tapi kalau untuk anime ini gue yakin akan lebih banyak soalnya sih, jadi benar-benar kita diperlihatkan banget dunia entertainment yang keras gitu. Jadi makanya kalau misalkan kalian melihat ini bakal agak boring atau gimana, ya mohon dimaklumi aja sih, karena ya itu pasti akan lebih banyak bicara atau banyak ngomong sama orang gitu kan, dibanding sesuatu hal yang menarik gitu loh. Gue yakin seperti itu. Jadi itu sih, itu yang dari gue. Dan ya opening best, visual best, gue kasih 100 lah kalau visual lah. Cuman ini sih, ini gue harus jujur ya, gue fair-fairan aja sih. Kalau lagu sebenarnya ada yang lebih baik, maksudnya ada yang bukan lebih baik sih, ada yang lebih favorit dari ini gitu. Jadi makanya gue bilang untuk YOASOBI ada yang lebih favorit dari ini. Dan memang YOASOBI jujur gue megang Beastar sih. Kalau Beastar gue nggak no comment, Beastar masih yang terbaik menurut gue untuk YOASOBI. Tapi apakah di opening Oshinoko ini bakal jadi terbaik di musim ini, rahasia, karena ini bakal menarik sih. Jadi gue tinggal nunggu Niehime, kan bakal tayang malam ini juga kan, Niehime, apakah nanti openingnya bakal bagus apa enggak. Kalau bagus ya tidak menutup kemungkinan gitu kan, apakah bakal masuk nomor 1 gua gitu kan. Nah, makanya ini untuk sementara Oshinoko gue bilang bagus gitu. Itu aja deh gue, di sini pas subscribe komentar kira-kira anime spring apa lagi yang gak gue bahas yang paling suka. Kalau suka tinggal di subscribe, jam notifikasi agar lu dari gue ada channel lagi di rasa gue selanjutnya. Dan bye.